Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang cara pasang karet kopling, karet mangkok kopling yang sudah rusak. Ini oblak, udah rusak ini. Karetnya itu udah mengeras. Ini mengakibatkan mesin klotok-klotok berisik. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang cara pasang karet kopling ini. Bagian paku ini kita babad pakai gerinda. Dan sekalian ini juga udah aus, jadi sekalian ini saya akali. Ini juga di gerinda biar nggak ada, tuh kan ada, udah kena ya, udah agak aus. Pakai amplas juga bisa, cuman kalau pakai amplas itu harus lama ya prosesnya. Jadi yang ada gerinda bisa pakai gerinda. Bentuknya sama kayak gini, melengkung. Gerinda dulu, setelah digerinda lalu diamplas buat ngalusin. Ini sudah saya gerinda. Kalau kurang halus bisa pakai amplas dihalusin. Ini juga sama. Nah, bagian mangkok kopling juga sudah saya gerinda kayak gini. Tinggal kita buka pakunya. Bisa ditotok pakai besi, pakai paku, atau bekas klet. Setelah terbuka kayak gini. Nah, karet di tengah itu udah pada keras tuh. Jadi nggak ngembal, nggak lentur. Tuh jadi oblak kelihatan kan. Ini bisa mengakibatkan berisik, suara klotok-klotok pada bagian bak kopling. Ini karetnya udah keras, udah nggak lentur lagi. Tuh, digetok juga kayak batu, keras. Suaranya juga udah kayak gitu tuh. Ini yang baru. Udah ada pakunya. Kalau nggak ada pakunya juga bisa bikin pakai paku biasa. Ukurannya yang penting pas. Biasanya sih ukuran 10 atau 12 kalau bikin. Nah, beda sama yang ini. Tuh, ini kan lentur. Kalau ini keras. Pas dibenturin juga beda suaranya. Tuh, beda. Tinggal dipasang. Pasang giginya jangan sampai kebalik. Ini kan agak ke dalam tuh. Ini agak ke dalam. Terus kalau ini rata. Yang rata bagian luar. Bagian ya keluar pokoknya. Nah, masangnya kayak gini. Ini agak susah, kalau yang baru itu susah. Soalnya masih jadi agak gede ya.
jadi harus dicongkel. Nah, ini rata. Kalau misalnya nggak rata, misalnya bagian mangkok dengan gigi ini nggak rata, terus bagian mangkoknya terlalu tinggi, mendingan dipotong. Usahakan rata, atau lebih baik tinggian giginya daripada yang mangkok, bagian mangkok. Tujuannya supaya tidak oblak ke samping. Kalau oblak ke depan belakang enggak ya, soalnya karetnya kan baru. Tapi ke samping bisa oblak kalau permukaan itu tidak rata. Nah, bisa oblak ke samping, bisa oleng. Nah, ini kan kalau tidak rata jadi keluar ya. Kalau bagian ini terlalu tinggi, tutup platnya nanti keluar. Terus giginya bisa oleng. Coba kita pasang dulu. Maaf videonya saya singkat, soalnya susah yang kameranya. Sengaja saya sisakan satu. Nih. Jadi caranya itu pakunya dimasukin, terus ditahan pakai besi kayak gini. Usahakan diameternya itu yang pas, jangan terlalu gede. Terus ditahan di bawah. Nah, kayak gini. Tuh, ditahan. Terus digetok bagian atasnya, bagian pakunya. Ini tahan di bagian paku. Dibalik. Terus digetok pakunya. Nah, kayak gini. Hati-hati jangan sampai melenceng ke samping, nanti bisa pecah, soalnya ini mudah pecah ya. Ini bahannya aluminium atau besi campuran, jadi penahan di bawah juga jangan sampai melenceng, ngegetoknya juga jangan sampai melenceng, perlahan saja. Terus digetok sampai pakunya itu mengembang ke samping. Nanti lama-lama akan mengembang ke samping, terus ngepres. Pokoknya caranya kayak gitu ya semuanya. Nah, setelah digetok-getok, tuh jadi kayak gini. Jadi ngepres ya. Pakunya itu jadi ngembang. Cuman ini kurang sedikit. Getok lagi perlahan. Jangan sampai melenceng. Harus dipasin dulu baru digetok. Getok semuanya sampai semuanya ngepres. Kalau kurang nanti oblak ke samping. Kalau semuanya sudah digetok, dicoba lagi masih ada yang oblak atau tidak. Kalau masih ada yang oblak, digetok lagi. Kalau ke depan nggak akan ya, soalnya karetnya kan masih baru. Kalau kurang getok, nanti oblaknya ke samping. Makanya getok paku-paku ini harus ngepres ya. Tapi kalau seandainya pakunya sudah ngepres, lalu ada yang oblak,
Lihat besi platnya biasanya melengkung, tinggal digetok-getok, dilurusin lagi. Getoknya perlahan, getok perlahan kayak gini. Tujuannya supaya lurus, pokoknya jangan sampai melengkung. Kalau sudah, tinggal diuji lagi apakah masih ada yang oblak. Kalau sudah nggak ada yang oblak, berarti tinggal pasang, tinggal dibersihkan lalu pasang. Nah, ini setelah saya pasang tuh, jadi nggak oblak sekarang. Kalau tadi oblak ya, yaitu oblak ke depan belakang nih, jadi sekarang nggak oblak. Nah, untuk bagian mangkok kopling otomatis atau mangkok kopling ganda, ini harus ada jangka sedikit, harus ada jarak nih sedikit, atau apa, speleng atau apa ya nyebutnya itu. Pokoknya jangan kencang nih, jangan ngepres. Untuk pemasangan karet kopling sampai di sini. Ini sebenarnya videonya panjang, jadi saya pisah-pisah soalnya kepanjangan. Maka setelah ini ada video tahap lain ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.